Alhamdulillah pada kesempatan yang baik dan mulia ini kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan silaturahim kita ini memanjangkan umur, memurahkan rezeki, menurunkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak buat program ceramah tabligh akbar. Tabligh akbar bisa ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share. Jadi saya buat Anda bertanya, UAS menjawab. Ada beberapa kertas pertanyaan yang bisa saya jawab. Yang tak bisa nanti saya bawa pulang, dibuatkan videonya di Pekanbaru dan akan diupload. Di Pekanbaru kita juga buat sekolah TK, SD, SMP, aliyah, boarding, non boarding. Semua santrinya sekarang 590 anak. Tahun lalu kita terima 300, yang mendaftar 300, yang bisa diterima hanya 150 saja karena memang kita ada syarat-syarat dan ketentuan berlaku. Rupanya anak keponakan keluarga dari Pak Bupati ada bersekolah 2 siswa di sini dan tidak pernah sampai ke saya minta rekom luluskan anak-anak ini keluarga Bupati. Nah, baru malam inilah kita tahu. Mudah-mudahan dengan ini semakin kuatlah silaturahim kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya jawab beberapa pertanyaan. Ini saya jawab dulu. Habis jawab pertanyaan ini saya duduk sejenak karena kata panitia ada acara lelang. Ada topi, ada tas UAS, ada rompi, ada baju kaos. Setelah itu nanti baru ditutup dengan doa. Begitu acaranya Kak? Ya, saya jawab dulu pertanyaan. Pertanyaannya, doa kunut apakah wajib? Saya lihat di beberapa masjid tidak pakai. Kunut ada terbagi kepada 2. Yang pertama namanya kunut nazilah. Kunut nazilah itu dibaca pada zuhur, asar, maghrib, isya, dan Jumat. Jangan heran nanti kalau ke Malaysia sama ke Brunei sampai hari ini mereka baca kunut nazilah. Kunutnya kemarin karena Covid. Jadi waktu musim Covid-19 itu baca kunut terus. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fasya wal riba wal zina wal munkar. Nah, kunut. Nyambung sekarang karena serangan Israel ke Palestina. Jadi kunut terus tak putus. Itu namanya kunut nazilah. Adapun kunut subuh itu 4 mazhab. Mazhab paling tua mazhab Hanafi, mazhab paling kecil mazhab Hambali. Mazhab paling tua mazhab Hambali tidak pakai kunut. Jadi subuh kalau ada masjid yang tak pakai kunut itu pakai mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Sedangkan mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki pakai kunut subuh. Mazhab Syafi'i kunut subuhnya setelah rukuk. Sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki kunutnya sebelum rukuk. Jadi habis baca ayat walam yakul lahu kufuwan ahad, itu langsung imamnya baca kunut. Karena kebetulan saya di Maroko 2 tahun. Maroko ini mazhabnya Maliki. Kenapa Masjid Muhammadiyah tidak pakai kunut subuh? Karena Muhammadiyah pakai majelis tarjih. Dalam kasus subuh Muhammadiyah mentarjihkan mazhab Hambali. Itu sebabnya kenapa Masjid Muhammadiyah tidak pakai kunut subuh. Kenapa di Makkah Madinah itu tak ada kunut subuh? Karena Makkah Madinah sejak 1924 rajanya namanya King Abdul Aziz, mazhabnya pakai mazhab Hambali. Kenapa ulama-ulama yang balik dari Makkah dulu pakai kunut subuh? Karena mereka pakai mazhab sebelum revolusi King Abdul Aziz. Dulu waktu itu Makkah itu mazhab paling besar mazhab Syafi'i. Nah, jadi situ perbedaan. Dulu berkelahi nih antara kunut subuh dengan tak kunut subuh, antara Al-Wasliyah berkunut, Muhammadiyah tak berkunut, kaum tua berkunut, kaum muda tak berkunut, berkelahi. Sekarang alhamdulillah sudah tak kelahi lagi karena sama-sama tak sembahyang subuh. Jadi Ustadz sendiri mazhabnya apa? Saya SD Al-Wasliyah, SMP Sanawiyah Muallimin Al-Wasliyah, aliyah pun Al-Wasliyah. Di Al-Azhar kita suruh pilih mazhab. Nah, jadi waktu di Al-Azhar itu sebut nama Rubai, nama itu 4, Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Syah, 4. Habis itu tulis mazhab. Kalau kita fakultas syariah, mazhab Syafi'i. Jadi saya pakai mazhab Syafi'i, kunutnya subuhnya pakai kunut sampai sekarang.
Tapi saya pernah berceramah di Masjid Muhammadiyah 4 tahun. 4 tahun rutin saya ngisi pengajian di Masjid Muhammadiyah. Setiap saya disuruh sholat subuh jadi imam, saya tak mau. Saya pura-pura batuk. Karena kalau maju saya ke depan, itu merusak Muhammadiyah. Jadi kalau disuruh maju, ya silakan aja imam yang udah tetap, imam tetap, saya bilang. Karena saya tahu di Muhammadiyah mereka subuh tak pakai kunut. Nah, jadi kalau kita jadi makmum, tinggal ikut imam aja. Kalau imamnya baca kunut, ya kita ikut kunut. Kalau imamnya tak baca kunut, kita tak usah ikut kunut. Nah, hukum kunut dalam mazhab Syafi'i sunat, kalau tidak baca kunut maka dia sujud, namanya sujud sahwi karena lupa. Nah, jadi kalau kita di kisaran ada Masjid Al-Wasliyah, ada Masjid NU, ada Masjid kaum tua, ada Masjid kaum muda, ada Masjid Muhammadiyah, ikut aja imam. Yang paling selamat ikut imam. Ju'ilal imamu liu'tamma bih, imam itu diangkat untuk diikuti. Itu tentang kunut subuh. Saya dan seorang laki-laki yang umurnya di bawah saya 4 tahun sama-sama saling suka. Alhamdulillah, berarti perempuan suka sama laki-laki. Sekarang jadi tren laki-laki suka laki-laki. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak kita. Dan ingin menikah. Saya ingin dinikahi langsung supaya terhindar dari zina. Tapi ibu si laki-laki ini tak merestui anaknya menikah dengan saya. Saya menyukai laki-laki ini karena dia hafal Quran. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz? Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Nah, jadi besok pagi bawakanlah kain, bawakan baju, bubur kacang hijau, lontong sayur, lontong pecal. Berdoa sholat hajat malam ini untuk, ya Allah, lembutkanlah hati ibunya selembut agar-agar. Tak ada yang mustahil. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun.